Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus kita lanjutkan dengan ta'lim kajian fikih ibadah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini dilimpahkan rahmat, barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak ditampung oleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mari kita buka dulu pengajian kita dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah wa hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خاصة صاحب هذا الكتاب الفكر الإسلام وأدلته دكتور أحمد الزهيري لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, Ibu sekalian, masih dalam suasana Idul Fitri, saya menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna minkum. Innal a'idin wal faizin kullu 'amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa kita, juga ibadah-ibadah yang lain yang bisa menghantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh secara spiritual dan juga soleh secara sosial. Itulah gambaran sebagai hasil ibadah Ramadan kita, yaitu menjadi manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan manusia yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarshudun. Nah, Bapak-bapak sekalian saya hormati, jadi memang ibadah yang kita pelajari, yang kita jalani, yang kita laksanakan, hakikatnya bermuara pada satu tujuan, yaitu sampai kepada Allah, usul kepada Allah. Dengan kalimat yang gampang yang biasa disebut adalah menjadi manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan hukum-hukum Allah. Istilah fikih, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi. Jadi menyesuaikan diri
dengan hukum-hukum Allah itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya itu sebenarnya. Dengan seperti itu berarti kita adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya, yang tidak memiliki rasa khawatir, rasa takut, dan tidak memiliki rasa bersedih hati, karena dia selalu bertumpu kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya, yang telah memeliharanya, yang telah mendidiknya dan membimbingnya, serta memberikan ketetapan bagi dirinya, baik mengenai rizkinya, keadaan dirinya, dan bahkan di saat dia menghadap kehadiratnya. Semuanya adalah ketentuan yang telah ditetapkan dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita sebagai hambanya hanya sekedar menjalankan titahnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, yang tentu ini akan juga memperoleh balasan dan bagian sesuai dengan apa yang telah dilakukan, baik itu yang dijalankannya ataupun yang dia tinggalkan. Ya. Semuanya akan melihat apa yang telah dilakukan ataupun yang dia tinggalkan. Ya. Nah, itulah sebabnya maka setiap kita berupaya untuk menjalankannya dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Nah, sepenuh hati yang saya maksudkan adalah didasarkan pada rasa dalam hati penuh dengan kesadaran bahwa yang dilakukannya itu adalah memang benar-benar perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang dia yakini inilah yang akan membawa kebahagiaan, membawa keselamatan bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kesadaran seperti ini tidak bisa dibangun dengan sekedar melakukan ubudiyah lahiriah. Ya. Tidak bisa dibangun hanya sekedar gerakan dan ucapan yang hanya bisa dinilai dari sisi lahiriah penglihatan mata manusia, tetapi harus memiliki nilai-nilai yang luhur yang terdapat dalam hatinya, ya, dalam hatinya yang semata-mata semua itu karena diarahkan kepada mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu maka ibadah lahiriah yang dia lakukan atau yang mereka lakukan ini sia-sia belaka, hanya sekedar mendapatkan satu pujian dari orang, hanya sekedar mendapatkan, boleh jadi juga sebaliknya, yaitu cercaan dari orang lain. Tapi bagi mereka yang menjalankannya didasarkan pada hati, kesadaran yang sepenuhnya dan mengharap ridha Allah, maka itu tidak terpengaruh apakah dia dipuji ataukah sebaliknya dia dicaci oleh manusia. Karena yang diharapkan hanyalah ridha Allah. Nah, inilah yang manifestasi dalam kehidupan nyata ini. Setiap orang melakukan kebaikan-kebaikan, pasti kebaikan yang dilakukan itu bersifat lahiriah dan sekaligus bersifat batiniah. Nah, siapa mereka itulah? Mereka itu, kalau Al-Quran menyebutnya dengan istilah, dengan dialah aulia illah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya,
Ingatlah bahwa kekasih-kasih Allah itu mereka tidak ada rasa takut, ya, dan mereka tidak ada bersedih hati. Nah, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang yang beriman dan dialah orang yang bertakwa. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan kekasih Allah. Ya. Bukan kekasih Allah itu orang yang lalu secara dia kita lihat dia mampu untuk berterbang atau dia mampu untuk berjalan di atas air atau dia mampu untuk melipat waktu, berpindah-pindah tempat, dan bahkan bisa menjadikan dirinya menjadi beberapa orang ya yang bisa ditempatkan di tempat yang satu juga tempat berada tempat yang lain. Bukan itu. Nah, kalau toh misalnya mereka aulia ilah tadi itu bisa melakukan itu, tapi yang itu bukan menjadi ukuran bahwa dia adalah kekasih Allah. Nah, yang menjadi kekasih Allah ya tadi ukurannya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau dia beriman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, dialah kekasih Allah. Itu konsep Al-Quran. Konsep Al-Quran. Nah, makanya jangan terlalu terburu nafsu menilai seorang wah itu hebat, itu wali. Karena apa? Bisa menyembuhkan sakit orang yang tadinya tangannya pengkor, dipegang-pegang kemudian menjadi sembuh. Yang tadinya bisa berjalan, setelah dia kemudian dia bisa menjadi berjalan dengan sehat. Nah, apakah itu kemudian disebut sebagai auliyaillah, wali Allah? Belum tentu. Bisa jadi ya, tapi belum jadi. Lihat saja secara lahiriahnya apakah dia melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya atau tidak. Karena boleh jadi justru orang yang semakin jauh dari Allah, semakin dia melanggar aturan Allah, semakin meninggalkan perintah-perintah Allah, semakin dia jalanin larangan Allah, semakin diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki kehebatan-kehebatan, keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan bahkan bisa jadi kekayaannya pun bisa melimpah ruah dan tanpa batas. Nah, itu memang konsep seperti itu. Nah, karena itulah maka kita seyogjanya tidak mengukur tentang apakah orang ini sebagai orang yang menjadi waliullah, kekasih Allah, atau dia orang yang biasa saja. Itu jangan mengukur dari sisi tampilan lahiriahnya saja. Karena kita bisa terkecoh. Dan bahkan kecohan itu bisa mengakibatkan terhadap kerugian diri kita sendiri karena kita bisa saja kita ini terpengaruh dengan perkataannya, bisa terpengaruh dengan perilakunya sehingga kita menjadikannya sebagai seakan-akan seperti manusia yang memiliki setingkat dewa. Nah, seakan-akan seperti itu. Terus bagaimana caranya agar supaya kita ini tidak terpengaruh dengan mereka itu? Ya, sebaiknya kita mengukur semua apa yang dilakukannya didasarkan pada ukuran syariah dan juga ukuran akidah. Ya, akidah dan syariah lah yang menjadi ukurannya. Karena dari akidah dan syariah inilah yang akan menimbulkan satu gejala dalam kehidupannya itu, apakah dia masuk dalam kategori orang yang menjalankan ihsan atau tidak. Nah, karena dari syariah yang didasari dengan akidah yang benar tadi itulah yang akan menumbuhkan yang namanya ihsan. Seperti konsep dalam hadis Rasulullah SAW, dari pertanyaan yang diajukan oleh Jibril kepada Nabi
ma huwal iman, ma huwal Islam, dan ma huwal ihsan. Nah, 3 komponen dasar inilah yang menjadi ukuran bagi kita dalam mengukur diri dan juga mungkin boleh jadi mengukur orang lain, apakah diri kita atau orang yang kita hadapi ini orang yang benar-benar memiliki ya derajat ihsan yang tinggi di hadapan Allah. Kembali di situ. Nah, termasuk ibadah puasa kita yang baru saja kita lakukan, yang sekarang kita sudah pasca Ramadan ini, sampai sejauh mana kita bisa mengukur diri kita sendiri, apakah benar bahwa kita ini sudah masuk dalam kategori orang yang diharapkan oleh Allah menjadi manusia yang paripurna, atau dalam bahasa kerennya disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Memang tidak mudah untuk menuju ke sana, tetapi kita bisa berupaya untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan disitulah memang yang menjadi tolak ukur dari Allah Subhanahu wa taala menilai tinggi dan rendahnya derajat seseorang di hadapannya. Karena Allah katakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Jadi kita sebagai manusia dipanggil oleh Allah secara umum, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian ini terdiri laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Lita'arafu, agar kalian saling memahami, saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian Allah tutup dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan Allah. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa mengukur secara lahiriah tipologi yang disebutkan oleh Al-Quran terhadap manusia yang bertakwa ini seperti apa wujudnya. Kalau kita menengok kembali kepada ayat Al-Quran, ya tentu dalam surah Al-Baqarah saja ini bisa kita sebutkan ya, bahwa Al-Quran yang menjadi hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa itu, mereka adalah yang yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan hartanya. Orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah, ya, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Nah, tidak cukup dengan itu sebenarnya, karena ada ayat-ayat yang lain juga yang memberikan kelengkapan terhadap penjelasan ayat itu, paling tidak memberikan penafsiran atau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang siapa sebenarnya yang disebut dengan orang yang beriman kepada yang gaib, ataupun siapa mereka orang yang disebut menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tahu juga orang yang beriman kepada Nabi, ya, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Karena sana walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu berarti kita mengimani Nabiullah Muhammad SAW dan apa yang diterima oleh Nabi, dan juga apa yang diterima oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan meyakini akan keberadaan hari akhir. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Quran, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan yang memperoleh keberuntungan. Lalu bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan lebih lanjut tentang itu? Kita lihat misalnya di dalam surah Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini juga kita sebutkan di situ bagaimana kita ini menjadi orang yang tadi dikatakan beriman kepada yang gaib. Artinya dia beriman kepada Allah Zat yang Maha Gaib. Ya. Nah, ketika kita beriman kepada Allah karena Allah memang Zat yang Maha yang Gaib, ya, orang yang beriman itu innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka hatinya menjadi tergetar dalam bahasa kita ya. Kerentunya itu mendidih, hatinya mendidih. Ya. Wajilat qulubuhum, hatinya mereka bergetar, terhentak, mengingat kepada Allah. Ya. Serta seakan-akan darahnya menjadi menggigil, mendidih karena ingat kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah maupun ayat-ayat Allah yang tertera dalam tulisan, dalam maksudnya adalah seperti Al-Quranul Karim yang bisa dibaca, bisa diucapkan, dan juga ayat-ayat yang terbentang luas di tengah-tengah kehidupan kita ini, termasuk ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Ya, kalau dia melihat sesuatu yang indah, maka terbersit dalam dirinya betapa maha besarnya Allah menciptakan keindahan ini. Kalau dia melihat sesuatu yang bersifat dinilai secara lahiriah remeh, betapa maha sucinya Allah menciptakan yang seperti ini, sehingga dia berkesimpulan ya dengan ingatnya dia kepada Allah tadi itu, dan juga dibarengin dengan tafakurnya dia terhadap ciptaan Allah itu, sehingga berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Nah, inilah yang benar-benar memiliki kejernihan batin, kesucian jiwa, sehingga tidak ada sesuatu yang dia lihat itu yang bersifat sia-sia. Bahkan ketika dia melihat orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah pun, dia tidak mengecamnya, tetapi dia hanya mengembalikannya bahwa sangat mungkin sekali setiap orang melakukan itu. Ya. Dia tidak mengecam manusianya, tapi dia tidak suka dengan perbuatannya. Karena kalau orang yang kita benci, bisa jadi orang kita benci dia lebih dulu bertobat kepada Allah, sementara kita sendiri belum bertobat kepadanya. Tapi kalau perbuatannya memang perbuatan jahat, perbuatan buruk, itu sifatnya abadi. Tidak pernah akan berubah kalau perbuatan. Tapi kalau manusianya bisa saja berubah. Hari ini dia baik, bisa jadi besok tidak baik. Inilah makanya kita tidak dibolehkan untuk membenci orang yang melakukan perbuatan jahat, membenci orangnya. Kita dibolehkan membenci perbuatannya, bukan orangnya. Kan tadi itu, bisa saja kalau dia bertobat kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah, dan lebih dulu dia dapatkan ampunan dari Allah. Bahkan boleh jadi kita sendiri belum bertaubat kepadanya, padahal kita telah membencinya. Nah, inilah ajaran diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena itulah maka
ketika ada orang lain menyakiti kita, sikap kita sebagai seorang mukmin yang ingin menjadi manusia yang paripurna, yang bertakwa kepada Allah, kita harus mampu menahan diri, menahan amarah kita, tidak melakukan kemarahan kepadanya. Karena Rasul mengatakan la taghdab. Ada sahabat datang kepada Rasul minta diberi nasihat. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Jawab Nabi cuman la taghdab. Lalu ketika jawab la taghdab, bagaimana orang ini reaksinya? Dia kembali lagi, ya ausini ya Rasulullah. Kembali dia minta nasihat lagi kepada Nabi, tapi jawab Nabi tetap la taghdab. Jangan marah. Bahkan dalam hadis disebutkan la taghdab walakal jannah. Jangan marah kamu dan untukmu surga. Nah inilah maka di dalam penyebutan tentang orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran itu nyata, jelas sekali. Ayat 134 itu katakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kalau tadi yang pertama adalah menginfakkan harta jalan Allah baik dalam kondisi lapang maupun sempit, sudah biasa disebutkan. Nah, ini dalam karakteristik manusia itu sendiri ketika dia menghadapi cacian, menghadapi makian dari orang lain, mampukah dia menahan amarahnya atau tidak? Ini menjadi ukuran bagi kita sampai sejauh mana derajat ketakwaan kita kepada Allah tadi itu. Kalau kita mampu menahan diri, ya, tidak membalas cacian dan makian itu, maka berarti kita telah menjadi manusia yang memiliki ketinggian ketakwaan di hadapan Allah. Sehingga Hasan al-Basri mengatakan begini, jika makian Anda benar, ya, maka aku mohon ampun kepada Allah. Tapi jika makian Anda itu salah, maka aku mohon kepada Allah agar Allah mengampunimu. Nah, coba begitu. Bisakah kita seperti itu? Jadi kalau kita dicaci maki orang atau disalahin orang, sementara kita ini belum tahu persis benar dan tidaknya, ya, boleh jadi kita tidak sengaja tetapi ternyata tersalah, itu yang harus diucapkan. Jadi jika makian Anda benar, berarti saya yang salah, aku mohon ampun kepada Allah. Dan jika makian Anda salah dan aku yang benar, dan aku mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Luar biasa itu. Nah, kalau kita mau menerapkan itu dalam kehidupan nyata ini, nggak akan terjadi itu pertengkaran, pertikaian, percekcokan antara satu dengan yang lain. Nah, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, melebihi daripada sekedar mampu menahan marah, yaitu membuka lapang-lapang dada kita dengan mau memberi maaf kepadanya yang nyata-nyata dia memang telah berbuat salah kepada kita misalnya. Nah, inilah yang lebih hebat lagi, yang tinggi lagi nilainya, mampu atau mau memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Karena Allah katakan wal 'afina 'anil nas. Karena terkadang ada orang yang mampu menahan marah tapi dia tidak mau memberikan maaf. Nah, ini sudah, saya diem aja udah, tapi saya nggak mau lagi itu. Saya nggak maafin dia. Saya akan tunggu sampai di akhirat. Ya, saya akan tuntut di hadapan Allah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini berarti dia belum tinggi ini. Dia malah justru membuat masalah ketika dia mestinya dia bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah,
Tapi karena dia mengatakan seperti itu dan dia berkeyakinan akan menuntut di hadapan Allah, memperhambat dia atau memperlambat dia masuknya ke dalam surga Allah dengan mudah. Karena apa? Masih ada urusan dengan orang lain. Ada orang punya utang juga misalnya. Enggak saya kasihkan. Enggak saya halalkan, saya akan tuntut di hadapan Allah nanti. Ya silakan. Kalau itu maunya silakan, tapi itu sebenarnya justru menghambat dirinya sendiri. Ya, memperlambat dia. Karena mestinya dia sudah mau masuk surga, masih ada urusan orang lain. Panggil dulu ini, si A ini punya hak dengan si B. Nah, apalagi kalau ada orang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahannya kepada orang lain. Itu lebih lagi. Lebih parah lagi ini. Ini bisa jadi menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, karena Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang masalah bangkrut ini. Kata beliau, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit? Kata sahabat-sahabat, jawaban mereka rata-rata begini, al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dirhama lahu wala mata. Orang yang tidak muflis itu adalah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya satu dirham pun, satu perak nggak punya lah. Wala mata, dan gak punya apa-apa. Tapi Rasulullah mengatakan, oh bukan itu yang saya maksud. Kalau itu semua orang tahu, bangkrut jalan lahiriah. Tapi kata Rasulullah, yang saya maksud, saya akan jelaskan kepada kalian, al-muflisu ya min ummati mayyati yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha ya wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha, dan seterusnya. Nabi mengatakan, orang yang bangkrut, yang pailit itu di kalangan umatku adalah orang yang nanti mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala yang lain-lain, ya. Tapi dia juga membawa dosa-dosa karena dia telah mencaci maki orang lain, waqad syatama hadza, ya. Wa qadhafa hadza, dia menuduh orang lain, ya. Wa akala mala hadza, dia memakan harta orang lain, wa daraba hadza, dia memukul orang lain, ya. Bahkan wasafaka dama hadza, membahkan darah orang lain. Ya. Nah, setelah dia membawa pahala dan dosa tadi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka terjadi dialog, ya. Didatangkanlah orang-orang yang pernah disakitinya. Ya. Datangkanlah orang-orang yang pernah dimakinya. Datanglah orang-orang yang hartanya diambil haknya. Ya. Dan yang direndahkan kehormatannya dan sebagainya. Nah, terus bagaimana? Diberikanlah itu pahala sholatnya, pahala puasanya, zakatnya dan seterusnya kepada orang-orang yang pernah disakitinya, yang pernah dizoliminya. Si A menuntut, ya Allah, saya menuntut si A ini dulu pernah menyakiti hati saya. Iya, dibuktikan, bukti-buktinya mana ada, semua catatannya ada. Ya, kalau gitu sekarang ini pahala sholatnya kasih dia. Ya. Terus datang lagi orang lagi menuntutnya, begitu juga dengan tuntut yang sama. Dulu dia mengambil tanah saya, ya, sertifikatnya dipalsukan sama dia. Saya menuntut balas sekarang, minta kasihkanlah pahala puasanya. Dan sampai habis kebaikan-kebaikannya itu. Terus bagaimana? Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis
kebaikan-kebaikannya, ya, maka dikembalikanlah, diambillah dosa orang-orang yang disakiti itu, ditimpakan kepada dia, ya, semuanya, sampai dia tidak memiliki sedikit pun nilai pahala karena sudah habis, dan bahkan bertambahlah dosa-dosanya karena dia masih memiliki urusan dengan orang lain yang mengambil hak-hak mereka. Ya, terus bagaimana? Ya sudah, fadrihat finnar, mereka itu dilemparkan ke dalam neraka dengan dosa-dosa yang dia pikul dari dosa orang lain. Itu bukan berarti setiap orang memikul dosa orang lain, tidak, itu dosanya sendiri. Dosanya sendiri yang diakibatkan oleh ulahnya sendiri sehingga mengakibatkan dosa itu. Nah, inilah kata Rasulullah, orang yang benar-benar bangkrut, yang orang lain menilai, loh ini kan dulu ibadahnya rajin ke masjid, jamaahnya luar biasa. Oh, nggak tahu kamu, di samping dia jamaah itu, oh, dia suka itu membicarakan aibnya orang lain ketika dia berjamaah. Setelah itu semuanya orang digunjingi, semua orang difitnahnya dan sebagainya. Dia suka mengadu domba saudaranya, dan itu dituntut semuanya, dicatat oleh para malaikatnya dan akan menjadi beban bagi dirinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang paling beratnya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita agar supaya kita menjadi takwa adalah berikanlah maaf kepada saudaramu yang lain telah berbuat salah kepadamu. Dan lebih dari itu, ya, setelah kita memberikan maaf kepadanya, tetaplah berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalimatnya mana yang mengatakan seperti itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana Allah mencintai kepada orang yang berbuat baik? Ya. Bagaimana Allah berbuat baik sehingga Dia memerintahkan agar kita berbuat baik? Allah perintahkan kan? Dalam surah Al-Qasas ayat 77 kan sebutkan itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, sementara Allah katakan juga in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejelekan pun menimpa pada dirimu sendiri. Nah sekarang di sini dikatakan kita diperintahkan agar berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Inilah menjadi tolak ukurnya. Baiknya Allah kepada kita itu seperti apa sih? Gitu kan? Allah itu zat yang maha baik kan. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi Allah baik, berbuat baik kepada kita. Sangat baik kepada kita. Bagaimana tidak? Bayangkan kita berbuat dosa kepada Allah, kita masih dibaikin sama Allah. Kita hari ini maksiat kepada Allah, kemudian nanti malam kita bertobat kepada Allah, ampuni. Besok lagi kita melakukan kejahatan, tapi Allah tetap saja memberikan kebaikan kepada kita meskipun kita telah berbuat jahat kepada mereka. Ya, luar biasa itu. Ya, kayak begitu. Kalau kita kan enggak, hari ini orang berbuat jahat sama kita, apa balasan kita? Apakah besok ketika dia sudah berbuat jahat, dia minta maaf pada kita, besok berbuat jahat lagi, lalu kita maafkan lagi dia? Mungkin tidak. Kamu udah berapa kali sih nipu saya? Kan gitu ucapan itu. Enggak lagi saya bosan saya melihat kamu. Apakah Allah bosan sama kita? Enggak pernah bosan.
Ingat kita dengan itu peristiwa bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada saudaranya, ya, saudara sepupu dari siapa namanya, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah berbuat serong dengan salah seorang sahabat namanya sahabat Sofwan, karena tertinggal dalam rombongan perangnya itu, lalu diantarkan oleh sahabat Sofwan karena kalungnya tertinggal. Kembali lagi dia ambil setelah dia buang air, ternyata tidak ada orang lagi, ditemukan oleh sahabat Sofwan dan dihantarkan sahabat Sofwan menuju ke Madinah. Heboh karena Aisyah tertinggal dan dihantarkan oleh sahabat Nabi namanya Sofwan tadi itu. Nah, terjadilah di situ kompor-mengompor orang-orang munafik yang akhirnya disimpulkan bahwa Aisyah telah berbuat serong dengan sahabat Nabi. Sampai 1 bulan tidak turun-turun ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang itu, sampai Rasulullah hampir-hampir percaya terhadap fitnahan itu dan tidak menggauli Aisyah beberapa waktu karena khawatir bahwa kisah itu benar. Dia tunggu wahyu dari Allah tidak turun-turun. Nah, sampai Abu Bakar pun mengambil kesimpulan, wah, kalau itu benar bagaimana? Betapa malunya beliau sebagai mertua daripada Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya melakukan itu. Tapi karena Abu Bakar yakin bahwa itu tidak benar kejadiannya, Abu Bakar bersumpah tidak akan menyantuni lagi saudaranya yang namanya Mistah. Nah, Mistah inilah yang menjadi katakanlah orang bilang biang keroknya. Nah, Rasulullah, Abu Bakar marah di situ kan. Tapi kemarahan Abu Bakar tadi itu ternyata turun ayat yang menegur kepada beliau, wala ya'tilul fadli minkum ya was-sa'ati ayyutulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah dan seterusnya. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala ya'tilul fadli minkum was-sa'ati, dan hendaklah orang yang diberikan karunia oleh Allah, jadi Abu Bakar ini, dan keluasan rezeki, ya, hendaklah dia tidak bersumpah untuk tidak menyantuni kepada orang lain, ulil kurba, nah, keluarga dekatnya, wal masakin, orang miskin, wal muhajirin fisabilillah, dia hijrah di jalan Allah, ya, fal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dia, berlapang dadalah kalian, bersifat santunlah kalian dia. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni kamu? Wallahu ghafurur rahim, Allahumma pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang yang peka terhadap ayat Al-Quran ini, Abu Bakar As-Siddiq merasa bahwa ayat itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya. Allah tegur dirinya, merasa dirinya ditegur oleh Allah SWT karena dia pernah bersumpah begitu. Akhirnya beliau mencabut sumpahnya itu. Kenapa? Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik hati kita di situ, ya, ketika Allah katakan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak senang kalau Allah mengampuni kamu? Nah, makanya kalimat sebelumnya kan fal ya'fu, maafkanlah dia, wal yasfahu, bersantunlah, berlapang dada. Nah, kemampuan kita untuk menampung kesalahan orang lain, kita membuka dada kita, inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang santun itu, orang yang lapang dadanya, yang mampu menampung kesalahan-kesalahan orang pada dirinya. Ini termasuk Abu Bakar, ini luar biasa. Nah, kalimat itu, ya, membuat kita ini, kalau kita menghayatinya, maka kita tidak akan melakukan suatu perbuatan di mana tidak memberikan maaf kepada orang lain.
Nah, itu Bapak sekalian saya hormati. Sementara ini untuk kali ini kita sampaikan tentang ini karena terkait dengan masih suasana Idul Fitri. Makanya di kita ini ada istilah ya, setelah kita Ramadan pada bulan Syawal, dosa kita kepada Allah diampuni oleh Allah karena kita telah berpuasa dan penuh dengan keimanan, penuh keikhlasan. Tapi dosa-dosa kita kepada sesama boleh jadi masih ada sangkut paut secara hakul adam, ya, caci mencaci, omongan yang kurang baik dan sebagainya. Kita saling maafkan agar supaya kita ini tidak menjadi orang yang muflis ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini waktu sudah sampai kepada masuk waktu syuruk. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Mudah-mudahan semua kita ini dijadikan hamba-hamba Allah yang benar-benar memiliki nilai ketakwaan yang tinggi di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.